Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Ican. Di video kali ini saya akan membuat bolu karamel sarang semut yang enak, kenyal, udah gitu bikinnya juga gampang banget. Karena di sini saya cuma pakai takaran sendok aja, udah gitu ini cuma dimasak pakai panci. Yuk teman-teman yang mau tahu resep dan cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya silahkan di screenshot ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Untuk cara membuatnya, di sini saya mau masukkan 18 sendok makan gula pasir, atau kalau ditimbang ini beratnya setara dengan 270 gram ya. Nah, kita masukin aja semuanya ke dalam wajan anti lengket kayak gini. Nah, kalau udah di sini saya mau masak menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, biar nanti dia nggak cepet gosong dan dia nggak pahit nanti ya. Nah, ini kita tunggu sampai gulanya itu meleleh kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau udah setengahnya meleleh kayak gini, ini boleh kita aduk-aduk aja. Kita aduk semuanya sampai gulanya benar-benar mencair ya. Nah, ini udah mencair semuanya ya teman-teman. Nah, lanjut kita mau masukkan 1,5 gelas air panas atau setara dengan 300 ml ya. Nah, ini kita tuangnya itu perlahan aja teman-teman, jangan sekaligus, kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Awas ya teman-teman, ini tuh panas banget, jadi kalau kita langsung masukin semuanya, ini teman-teman bisa kecipratan ya, ini panas banget. Oke, kita masukin aja semuanya airnya sampai habis ya, sambil diaduk-aduk, dan kita pastikan si karamelnya ini larut sama air ya. Jadi kalau udah bener-bener menyatu gitu, baru kita hentikan. Nah, ini kita aduk-aduk semuanya sampai karamel dan airnya larut. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, ini udah mendidih juga. Kita matiin aja kompornya, terus kita angkat dan kita tunggu sampai dia benar-benar di suhu ruang ya, baru bisa kita gunain. Nah, lanjut di wadah lain saya mau ayak dulu bahan keringnya. Di sini saya ada 9 sendok makan tepung terigu yang protein sedang atau setara dengan 90 gram ya. Nah, di sini juga saya mau masukkan 9 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka juga bisa ya. Nah, kalau ditimbang juga sama, ini beratnya 90 gram. Lanjut di sini saya mau tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh baking soda. Nah, kalau udah ini tinggal kita ayak aja biar nanti nggak ada bahan kering yang menggumpal ya. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah ini tinggal kita sisihkan dulu. Oke, lanjut di wadah lain saya mau pecahkan 3 butir telur utuh ya teman-teman. Nah, ini untuk telurnya juga sama ya. Ini suhu ruang juga ya teman-teman. Lanjut di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 3 sachet kental manis yang warna putih ya, atau kalau ditimbang itu sekitar beratnya 120 gram. Kalau udah ini tinggal kita aduk aja menggunakan whisker sampai semuanya kecampur rata. Nah, kalau udah ini saya mau masukkan tepung yang udah kita saring tadi ya teman-teman. Nah, ini kita aduk semuanya sampai kecampur rata, tapi ini saya mau masukkannya itu bertahap. Nah, ini lanjut kita mau masukkan air gula yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita masukkannya ini juga sama bertahap, sedikit demi sedikit. Jadi, nah ini tuh kita masukinnya berselang-seling antara tepung sama air gula ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai habis ya. Kurang lebih saya di sini membaginya menjadi 3 tahap ya teman-teman. Oh ya, tipsnya juga ya, kalau bikin bolu sarang semut ini sebaiknya pastikan air gula yang kita gunain itu udah benar-benar di suhu ruang ya, jadi tidak panas lagi ketika kita gunakan. Karena kalau misalnya panas kita
kita gunakan ya, biasanya nanti bulunya bakal jadi bantet dan dia itu nggak mau ngembang. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, dan aktifkan juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dapur ikan selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Oke, lanjut di sini saya mau tambahkan ini margarin yang udah saya lelehkan sebelumnya. Nah, untuk margarinnya ini sebanyak 12 sendok makan ya teman-teman, atau kalau ditimbang sekitar 75 gram ya. Nah, ini untuk margarinnya juga sama ya teman-teman, ini harus yang udah suhu ruang, jadi nggak boleh panas ya. Kita masukin aja semuanya. Nah, kalau udah, kita aduk lagi menggunakan whisker sampai semuanya kecampur rata ya, dan adonannya itu udah kalis gitu ya teman-teman. Nah, ini udah cukup, ini kita sisihkan dulu. Oke, di sini saya udah siapkan juga panci yang udah saya oles margarin, kemudian saya tabur tepung biar nanti nggak lengket ya teman-teman pas ngeluarinnya. Kalau udah, ini mau saya saring dulu adonan yang udah kita buat tadi. Kayak gini nih, biasanya suka ada yang menggerinjal kayak gini ya, biar nanti bulunya lebih halus, jadi kita saring ya. Nah, ini udah siap kita masak. Di sini kalau ini tinggal kita masak aja di atas kompor. Jangan lupa kompornya kita alasin pakai loyang bekas atau sarangan bekas ya teman-teman, kemudian dialasin juga pakai tatakan setrikaan kayak gitu. Nah, ini kita masak menggunakan api kecil aja selama kurang lebih 20 menit itu tanpa ditutup ya teman-teman, jadi terbuka kayak gini aja. Nah, ini kalau udah 20 menit ya, udah berbuih kayak gitu, ini baru boleh kita tutup. Nah, kalau tutupnya ada bolongannya kayak gini nih, kita tutup pakai solatik ya. Nah, ini kita tutup, kemudian kita tunggu sampai dia matang, kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, ini tuh udah 30 menit, jadi nih kita tes tusuk udah nggak ada lagi yang menempel, tandanya udah mateng ya. Ini boleh kita angkat. Jadi total durasi untuk memanggangnya itu tadi sekitar 50 menitan ya teman-teman. Nah, ini bolunya udah matang. Nah, ini kalau udah hangat, kita balik aja. Gampang banget ya dia keluar dari pancinya. Nah, ini udah jadi ya bolu karamelnya. Sebenarnya ini masih hangat, tapi kita potong aja ya. Kita lihat gimana dalamnya. Nah, ini dia teman-teman, bolu karamel kita udah jadi ya. Gimana nih? Walaupun pakai panci, dia itu bersarang sampai full ya, sampai ke atas. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau udah tinggal kita potong kecil-kecil aja. Gimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Praktekin juga di rumah ya. Nah, ini bolu ini enak banget, rasanya itu manis, kenyal nih, bolunya itu udah apa namanya, lemes gitu ya, dia lentur, dia tuh nggak keras gitu ya, pokoknya enak banget ya. Gimana teman-teman, praktekin di rumah ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.